warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan membahas tentang teorema sisa kedua. Ini adalah lanjutan dari teorema sisa pertama yang kita bahas pada video sebelumnya. Jadi untuk teorema sisa kedua, jika fx dibagi bentuk x min a bersisa m, dan jika fx dibagi x min b bersisa n, maka apabila fx dibagi x min a dikalikan x min b, maka bersisa ax plus b. Ulangi lagi, jika suku banyak fx dibagi bentuk x min a bersisa m, dan apabila dibagi bentuk x min b bersisa n, dan jika suku banyak fx dibagi x min a dikali x min b akan bersisa bentuk ax plus b. Perlu diingat di sini konsep dari pembagian suku banyak, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi kalikan hasil ditambah sisa. Jadi apabila kita simboliskan di sini bentuknya adalah yang dibagi ini kita misalkan dengan fx, kemudian sama dengan pembagi ini kita simbolkan dengan px, kemudian hasil dari pembagian ini kita simbolkan dengan hx, kemudian sisa kita simbolkan dengan sx. Jadi fx itu sama dengan px kali hx ditambah sx. Jadi mohon maaf, sebenarnya di sini haruslah bentuk fx bukan px. Kemudian selain bentuk pembagian dasar yang perlu kita ingat, kita harus mengingat juga teorema pertama, yaitu sisa dari pembagian itu sama dengan hasil substitusi nilai x pembagi ke fungsi suku banyak. Jadi dua inti ini ya, dua inti ini yang perlu kita pahami apabila kita menerapkan teorema sisa kedua dalam mengaplikasikannya ke penyelesaian soal. Akan membahas contoh soal terkait penerapan teorema sisa kedua. Jika suatu banyak fx dibagi x plus 1 bersisa min 3, dan jika fx dibagi x min 1 bersisa 5, tentukan sisa fx jika dibagi x kuadrat min 1. Yang perlu kita ingat di sini adalah teorema pertama, yaitu sisa sama dengan f A atau F buka kurung A, atau sisa sama dengan F buka kurung B. Artinya sisa adalah hasil substitusi nilai X pembagi ke fungsi suku banyak. Kemudian pembagi pada soal ini yaitu PX. PX ini adalah X kuadrat min 1. Jadi X kuadrat min 1 ini dapat kita faktorkan menjadi X plus 1 dikali X min 1. Nah, dari kedua faktor ini, pembagi ini yaitu x plus 1 dan x min 1 ini, kita bisa menentukan konsep dari sisanya. Jadi untuk sisa pertama itu sama dengan f buka kurung min 1, kemudian untuk sisa kedua itu sama dengan f buka kurung 1. Karena nanti untuk min 1 dan 1 ini kita dapatkan dari pembagi harus sama dengan 0 atau nilai x dari pembagi. Kemudian yang perlu kita ingat juga adalah konsep dari suku banyak, pembagian suku banyak, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil, kemudian kita tambahkan dengan sisa. Kemudian untuk teorema kedua ini, sisanya itu akan berbentuk sx sama dengan ax plus b. Nah, yang pertama di sini kita akan melihat untuk pembagi pertama, yaitu x plus 1. Ya, pembagi pertama di sini x plus 1. Yang harus kita tentukan adalah nilai x pembagi pertama dengan cara pembagi pertama harus sama dengan 0, yaitu x plus 1 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 1 ini pindah ruas ke ruas kanan, yaitu menjadi min 1. Jadi x sama dengan min 1. Kemudian x sama dengan min 1 ini kita substitusi ke konsep pembagian suku banyak yang ini, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Jadi yang dibagi itu adalah fx,
kemudian pembaginya adalah PX, hasilnya adalah HX, kemudian sisanya adalah SX. Jadi bentuk konsep ini kita buat model matematikanya, yaitu Fx sama dengan Px dikalikan Hx ditambah Sx. Jadi sekarang kita akan mensubstitusi min 1 ke fungsi ini. Kemudian kita ganti x-nya ada min 1, sehingga di sini f buka kurung min 1 sama dengan Px ini adalah pembagi pertama, karena kita mulai dari nilai x pembagi pertama. Pembagi pertama di sini adalah x plus 1, sesuai soal ini. X plus 1, kita ganti Px-nya ada x plus 1, kemudian hasilnya, kemudian pembagi keduanya di sini x min 1, kemudian kita kalikan dengan hasil hx, kemudian kita tambah dengan sisa itu adalah ax plus b, sehingga di sini nanti x itu kita ganti dengan min 1 menjadi a dikalikan min 1 plus b. Jadi a min 1 ini artinya ax. Ibu ulangi lagi, px ini adalah pembagi keseluruhannya ini, yaitu x kuadrat min 1, dan kita pecah menjadi x plus 1 dikali x min 1. Ya, kemudian di sini konsepnya kita ingat untuk teorema pertama, apabila kita mensubstitusi x pembagi ke fungsi suku banyak, itu akan menghasilkan sisa. Jadi sisa saat kita mensubstitusi pembagi x plus 1 adalah min 3. Jadi f buka kurung min 1 ini kita ganti dengan min 3. Sama dengan, sekarang kita ganti x yang ada pada fungsi ini dengan min 1. X kita ganti dengan min 1, kemudian ditambahkan 1, dikalikan X kita ganti dengan min 1, kita kurangkan dengan 1, kemudian kita kalikan dengan HX atau hasil. A dikalikan min 1 itu min A plus B. Min 3 sama dengan min 1 ditambah 1, 0, dikalikan min 1, min 1, min 2, kemudian dikalikan HX, kemudian dikurangi min A plus B. Min 3 sama dengan 0 dikalikan min 2, 0, dikalikan HX 0, min A plus B. Jadi bentuknya di sini min 3 sama dengan 0 min A plus B itu sama dengan min A plus B. Jadi ini bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk min A plus B sama dengan min 3. Artinya kita pindah ruas menjadi persamaan kiri, min A plus B menjadi persamaan kiri, kemudian min 3 menjadi persamaan sebelah kanan. Ini adalah persamaan pertama yang kita peroleh saat kita mensubstitusi nilai X pembagi pertama. Kemudian kita akan menentukan nilai X pembagi kedua, yaitu X min 1. Syaratnya sama ya, yaitu kita harus menjadikan X min 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan nilai X sama dengan min 1 ini pindah ruas menjadi plus 1. Kemudian X sama dengan 1 ini kita substitusi ke bentuk model matematika pembagian suku banyak, yaitu Fx sama dengan Px dikalikan Hx ditambah Sx. Kita ganti X-nya dengan 1. Jadi di sini F buka kurung 1 sama dengan pembagi ini kita ganti dengan X plus 1 dikali X min 1 dikalikan Hx ditambah, karena sisanya berbentuk AX plus B, jadi X ini kita ganti dengan 1, yaitu A dikalikan 1 plus B. Nah, sesuai dengan konsep teorema bahwa hasil substitusi X pembagi itu adalah sisanya ya. Jadi F buka kurung 1 ini adalah pembagi kedua, yaitu saat dibagi X min 1 bersisa 5. Jadi F buka kurung 1 ini kita ganti dengan 5 sama dengan, kita ganti sekarang atau kita substitusi X sama dengan 1 ditambah 1 dikalikan 1 dikurangi 1 dikalikan HX ditambah A kali 1A ditambah B. 5 sama dengan 1 tambah 1 2, 1 kurang 1 0 dikalikan HX ditambah A ditambah B. 5 sama dengan 2 kali 0 0 dikalikan HX 0
ditambah A ditambah B. 5 sama dengan 0 ditambah A ditambah B sama dengan A ditambah B atau A plus B. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi A plus B sama dengan 5. Ini maksudnya sama. Artinya ruas kiri kita ubah menjadi ruas kanan atau ruas kanan kita ubah menjadi ruas kiri. Nah, inilah persamaan kedua yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali bahwa persamaan pertama tadi adalah min A plus B sama dengan min 3. Kemudian persamaan kedua adalah A plus B sama dengan 5. Jadi kedua bentuk ini akan kita eliminasi salah satunya, yaitu kita bisa mengeliminasi A atau mengeliminasi B. Sekarang kita menggunakan teknik eliminasi. Kita buat dulu persamaan pertamanya, yaitu min A ditambah B sama dengan min 3. Kemudian di bawahnya di sini A ditambah B sama dengan 5. Jadi apabila kita ingin mengeliminasi A atau menghilangkan nilai A, maka kita harus menggunakan tanda operasi penjumlahan. Sebaliknya apabila kita ingin mengeliminasi B, maka kita akan menggunakan tanda operasi pengurangan. Jadi di sini Ibu akan mengeliminasi A sehingga operasinya di sini penjumlahan. Sebab min A ditambah A sama dengan 0. Nah, sisanya di sini B ditambah B itu sama dengan 2B. Kemudian min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Jadi 2B sama dengan 2. Sehingga B haruslah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini untuk nilai B. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai A, kita mensubstitusi nilai B sama dengan 1 ini ke persamaan 1 atau 2. Maksudnya ke persamaan min A plus B sama dengan min 3 atau A plus B sama dengan 5. Jadi di sini Ibu mensubstitusi B sama dengan 1 ke persamaan kedua, yaitu A plus B sama dengan 5. Sekarang kita ganti B-nya dengan 1. A sama dengan B, A plus B, A plus 1 sama dengan 5. Berarti A sama dengan 5. 1 ini pindah ruas menjadi min 1. Artinya A sama dengan 5 dikurangi 1. Otomatis di sini A sama dengan 4. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A dan B. Jadi sekarang kita akan menentukan sisa akhir dari pembagian dengan menggunakan teorema kedua ini. Sisa akhirnya itu dapat berbentuk AX plus B. Jadi bisa diulangi lagi bahwa apabila ada suku banyak pembagi pertamanya bersisa M dan pembagi keduanya bersisa N, dan apabila fungsi atau suku banyak dibagi dengan bentuk kuadrat nantinya ya, yaitu maka nanti sisanya berbentuk AX plus B. Jadi sekarang kita akan mengganti nilai A dan B yang kita dapatkan pada eliminasi dan substitusi ini. Nah, A ini kita ganti dengan 4 sehingga di sini menghasilkan 4X plus B ini kita ganti dengan 1. 4X plus 1. Jadi ini untuk aplikasi teorema kedua terhadap contoh soal. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.